Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membacakan surah Al-Muzammil ayat 20 beserta artinya, dan juga saya akan menjelaskan penafsiran pada ayat ini, dan juga apa asbabun nuzul pada ayat Muzammil ayat 20 dan apa kaitannya pada pendidikan. Baiklah, saya akan membacakan surah Al-Muzammil ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka takunu adna min sulusai laili wa nisfahu rasulusahu raka'in fazum min lazimi zulmin allazi nama'aka wallahu yufazzirul laila wa an-nahara alima an lan tuhzuhu fataba alaikum faqrahu ma tayassara minal qur'ani alima an sayakunu minkum marto wa akhoruna yasribu nafil ardi yabtanu nami faslillahi wa akharuna buqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus sholata zakata wa aqridullaha qardon hasanan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu mindallahi huwa khairam wa zama ajaran wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim.
yang artinya sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Nabi Muhammad berdiri salat kurang dari 2/3 malam atau seper-2 malam atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitung secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam menjalankan sholat malam, maka dikembali memberikan keringanan kepadamu. Oleh karena itu, bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Dia mengetahui bahwa akan ada antara orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari berbagai karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah ayat yang mudah bagimu dari Al-Quran. Tegakkanlah salat, tunaikan zakat, dan berikanlah pinjaman kepada orang yang peminjam yang baik. Kebaikan apa yang saja kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Paling besar pahalanya. Semogalah ampunkan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Penafsiran ayat Muzammil ayat 20 yang menjelaskan jalan terus menuju Tuhan mungkin dirasakan berat bagi sementara orang. Maka ayat ini memberikan tujuan solusi. Sesungguhnya Tuhanmu senantiasa mengetahui bahwa engkau, wahai Nabi Muhammad, terkadang terdiri untuk mengerjakan salat kurang dari 2/3 malam atau seper-2 malam atau sepertiga, dan demikian pula segolong orang-orang yang bersamamu, yaitu sahabat mengikutimu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batasan waktu itu secara pasti dan perinci dalam melaksanakan salat, maka Dia memberikan keringanan kepadamu menyangkut dan telah ditetapkan yang sebelum ini. Karena itu dibacalah apa yang mudah bagimu dalam Al-Quran. Mengetahui bahwa akan ada antara kamu dan orang-orang sakit sehingga akan sulit melaksanakan sholat malam seperti diperintahkan dan juga diperjalankan di bumi, yaitu berpergilah jauh dan mencari sebaik karunia Allah, balasan ulasan, perniagaan atau menuntut ilmu. Dan Allah mengetahui juga akan ada lain berperang di jalan Allah. Akan bacalah apa yang mudah bagimu dari dalam Al-Quran dan laksanakanlah salat secara baik dan keseimbangan. Tunaikanlah zakat secara sempurna dan berikanlah pinjaman kepada orang yang Allah pinjamkan pinjaman yang baik, yaitu sebagai beriman di jalan Allah di luar kewajiban zakat. Kebaikan apa yang kamu perbuat untuk dirimu. Asbabun nuzul pada ayat Asmu surat Al-Muzammil ayat 20 berfungsi sebagai peringatan terhadap perintah salat malam atau qiyamul lail yang berfungsi sangat berat yang wajib ditetapkan pada surat 2-4. Pada semulanya dakwah Islam, Nabi Muhammad dan sahabat Nabi diwajibkan untuk melaksanakan salat malam hampir sepanjang waktu, mulai dari 10 malam kurang dari itu.
bahkan lebih sedikit mewajibkan yang berat ini, yang langsung selama sekitar 1 tahun dilaksanakan dalam ketaatan yang sangat luar biasa oleh kaum muslim. Namun ketaatan yang penuh ini mulai menimbulkan kesulitan fisik yang signifikan. Diriwayatkan bahwa akibat terdiri yang terlalu lama dan terus-menerus setiap malam kaki-kaki Nabi dan baginya sahabat Nabi menjadi bengkak, menunjukkan beban yang melebihi batas kemampuan manusia. Pada umumnya Allah akan Maha mengetahui kesulitan hambanya. Kemudian turunlah ayat 20 untuk meringankan beban ini. Selain kesulitan fisik, ayat ini juga menjelaskan kendala terkait penghitungan waktu. Allah berfirman bahwa Dia mengetahui mereka tidak akan mampu menentukan batasan-batasan waktu malam itu dengan tepat. Pada masa itu, tanpa alat pengukuran waktu yang akurat, sulit untuk menghitung sepertiga atau 2/3 ataupun 3/2 malam secara presisi. Kekhawatiran itu tidak sepenuhnya mewajibkan membuat mereka cenderung mengambil porsi yang lebih banyak sehingga menambah kesulitan. Kaitannya pada pendidikan, yang pertama itu pendidikan moderasi dan fleksibel ibadah. Ayat ini membatalkan perintah berat atau qiyamul lail, salat malam, yang sebelumnya diwajibkan, menggantikan salat dengan mendaki umat agar bersikap moderat atau tidak melebihkan, tidak menjalankan ibadah yang amalan, serta mengajarkan prinsip bahwa agama Islam itu mudah dan tidak memberatkan di luar batasan kemampuan. Dan juga pada pendidikan, perubahan hukum salat tahajud dari wajib menjadi sunnah, menunjukkan prinsip fleksibel dalam pendidikan Islam, di mana metode atau aturan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan peserta didik. Yang kedua itu pendidikan prioritas dan keseimbangan hidup. Allah menyebutkan ada 3 alasan utama peringatan. Yang pertama, sakit, mencari karunia Allah, bekerja, berniaga atau menuntut ilmu, dan berperang di jalan Allah. Mendidik individu untuk mengatur prioritas dan keseimbangan antara tanggung jawab vertikal ibadah dan langsung menjawab horizontal, solusi ekonomi atau kesehatan. Bekerja keras mencari nafkah dan menuntut ilmu diakui sebagai amal yang paling tinggi nilainya. Yang ketiga itu pendidikan ilmu pengetahuan dan literasi. Perintah bacalah apa yang mudah bagimu dalam Al-Quran, menanamkan kewajiban menuntut ilmu dan membaca. Literasi sebagainya landasan utama ibadah, membaca Al-Quran dan memahaminya, menuntut ilmu-ilmu yang lain, sehingga ilmu pengetahuan diletakkan sebagai alternatif ibadah yang sangat tinggi. Yang keempat itu pendidikan karakter sosial. Perintah tunaikan zakat dan berikanlah pinjaman kepada orang Allah, meminjamkan yang baik. Mendidik kepedulian sosial, empati dan jiwa sebagai zakat dan infak, melatih individu untuk tidak kikir dan menyucikan harta, sehingga membangun masyarakat yang seimbang. Yang kelima itu pendidikan evaluasi diri dan tawadhu. Perintah untuk memohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mendidik agar selalu merendahkan diri
di hadapan Allah, mengevaluasi amalan dan telah dilakukan, dan menyadari bahwa setiap amal pasti memiliki kekurangan sehingga wajib diiringi dengan istighfar. Yang keenam, keringanan dalam ibadah. Allah mengetahui kebatasan manusia sehingga memberikan keringanan dalam ibadah. Umat Islam diperintahkan untuk membaca Al-Quran yang mudah baginya, menunjukkan bahwa tidak ada pemaksaan yang dilebihkan dalam melaksanakan ibadah. Ayat ini memberikan keringanan dalam pelaksanaan sholat malam yang sebenarnya wajib menjadi sunnah karena adanya kesibukan umat Islam dalam mencari karunia Allah dan berjihad di jalannya. Ini mengajarkan prinsip tarbawi tentang keseimbangan hidup, bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek spiritual tapi juga aspek duniawi.